karena mempelajari komponen itu lebih penting kalau bagi saya. Sedikit tips buat teman-teman kalau ada yang mau ikut MasterChef, jangan pernah bikin makanan nasi goreng, mie goreng, karena pasti nggak dipilih sama mereka. Iya, kuncinya sih saya satu, nggak boleh sombong. Ya harus humble, tetap humble. Loh hei, anak caci. Get no wis. Hai rek, ketemu nang ngene Jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita akan membahas tema yang lebih asik lagi. Tentunya kalau dulu sih ini disenangi sama anak-anak perempuan atau cewek atau ibu-ibu karena dalam hal memasak atau membuat suatu resep makanan. Tetapi sekarang ini bukan cuma ibu-ibu atau cewek-cewek, tapi laki-laki pun sekarang ini sudah juga menjadi suatu hobi atau suatu profesi yang bisa menghasilkan segala sesuatunya dan tentunya juga bisa mendapatkan uang ya dengan berbagai macam konten, atau mereka juga memberikan suatu kursus atau memberikan tip-tip dalam bentuk apapun. Siapa mereka? Mereka ini adalah Ken Kurniawan Sutanto dan seorang finalis Master Chef tahun 2000 berapa? 2012. 2012. Gimana kabarnya? Baik, baik, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bro Ken tinggalnya di mana sekarang? Saya ini asli Surabaya, jadi bagaimanapun juga harus tinggal di Surabaya. Asli Surabaya? Asli Surabaya. Waduh. Saya tinggalnya di daerah Citraland. Mulai kecil sampai kuliah Surabaya kabeh? Surabaya semua. Surabaya semua. Hebat. Jadi ujung ke ujung biasanya sepedaan. Oh iya? Iya. Oh gitu. Sekolahnya dulu di mana? Saya dulu dari TK SD SMP itu di Santa Clara. Oh, daerah Ngagel. Iya, Ngagel. Terus kemudian SMA-nya di Sin Louis 1. Darmo? Dr. Stomo, sorry. Kuliahnya di Petra. Oh, di Petra. Iya, Ciwalankerto. Jurusan Manajemen perhotelan. Oh, manajemen perhotelan. Iya. Si ono hubungannya Didik. Iya, ada hubungannya sama masak. Hubungannya Didik. Cita-citanya dulu apa sih sebenarnya kecil? Cita-citanya, wah ya, saya itu masih ingat ya, Pak ya. Dulu saya waktu kecil itu pinginnya memang masak karena saya doyan makan. Oh gitu ya? Sejak kecil seneng mangan? Ya, tapi terus setelah itu karena saya kan kelahiran tahun 82 ya, jadi awal-awal 90-an itu profesi masak itu nggak terlalu dihargai, ya. Nah, saya ini juga doyan duit. Nah, siapa yang nggak suka? Apalagi laki-laki ya? Nah, terus akhirnya, daripada saya mikir-mikir jadi tukang masak, saya pengen jadi pengusaha aja. Jadi saya belajar untuk bikin bisnis, yang ngatur perusahaan itu seperti apa, kayak gitu. Tapi sempat kerja di perhotelan juga? Saya sempat kerja sebagai general manager di salah satu Chinese restaurant yang di Surabaya. Jadi itu tempatnya cukup besar, bisa muat sampai 1.000 orang. Kayak gitu. Ya? Kalau untuk pesta-pesta itu ya? Iya, pesta-pesta gitu. Ya, jadi saya sempat kerjanya di sana. Jadi untuk ngatur istilahnya back office-nya mereka, ngatur cost-nya gimana. Ya, jadi lebih ke manajerial. Selepas kuliah itu ya? Selepas kuliah. Langsung kerja di situ? Iya. Kalau kerja di hotel sendiri? Kalau kerja di hotel saya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi kan ada hubungannya. Betul. Perhotelan sama sebenarnya 11-12 sih. 11-12. Cuman kalau di hotel itu kita juga ada istilahnya kayak cross training supaya bisa tahu di front office seperti apa. Terus kemudian di back office seperti apa, ya. Terus di bagian laundry seperti apa. Jadi kayak gitu. Terus setelah itu kok bisa timbul minat belajar memasak, ikut kursus atau bagaimana? Saya kalau minat belajar masak itu sejak kecil sih. Jadi saya kecil itu umur 5 tahun itu sudah masuk dapur. Oh iya? Sudah masuk dapur. Jadi bantu-bantu mama masak ya. Terus saya masih ingat dulu itu
yang namanya udang itu kan masih fresh. Iya. Ya, nangkep ditambah ya. Iso nyelendek Nah, betul. Kalau dipegang lompat-lompat gitu kan. Nah, itu dibuat mainan. Nah, akhirnya saya di dapur itu ikut mama saya masak, diajarin pegang pisau itu seperti apa, potong pelan-pelan. Terus ya coba-coba masak-masak sendiri, ya campur-campur sendiri. Kalau nggak enak ya sudah kamu makan katanya. Gitu. Yang pasti masak sego goreng iso. Bisa. Itu ada cerita lucu kalau masak sego goreng. Gimana? Jadi gini, waktu saya masih ingat ya, saya malam-malam itu lampu mati. Mama saya itu biasanya bikin bumbu nasi goreng itu langsung dari satu tempat yang besar. Nah, karena lampu mati, masaknya kan pakai lilin. Akhirnya saya ngambil bumbunya, saya masak. Loh, kok rasanya kurang? Tapi kok tambah lama tambah pedes. Ternyata itu yang saya ambil bukan bumbu nasi goreng, sambal bajak. Oh, sambal bajak ya? Iya, jadi pedes bukan main, Pak. Aduh, nggak kuat saya. Itu pengalaman ya? Pengalaman itu. Nasi sego sambal itu ya itu. Iya. Kita melihat dari jejak digitalnya kan sudah jadi manajer ya, terus dilepas ya toh. Gara-gara cuma ingin mencapai suatu keinginan yang kiranya itu memang menurut ya toh, Ken sendiri nantinya akan bisa lebih baik lagi. Gimana itu ceritanya? Oke, ya, saya masih ingat tahun 2012 ya. Waktu itu saya sudah tunangan. Oh ya, iya. tunangan saya tanya, kamu ini kok kelihatannya pulang kerja itu kayak stres apa gitu. Dia bilang, karena saya kalau berangkat kerja itu jam 7, jam 8 pagi. Ya, pulang kerja itu bisa jam 1, jam 2 malam. Kayak gitu. Nah, itu rutin gitu terus kan capek. Ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu dia tanya, "Kamu gimana kalau ikut MasterChef? Mau nggak?" Dia bilang, "Oh ya boleh aja." Ya kan, karena kamu suka masak. Dia bilang, ya boleh sih, tapi keputusan itu nggak bisa dibentuk begitu aja. Yang paling susah itu adalah ketika sudah diterima ditanyain gimana mau berangkat apa enggak, itu susah. Karena kan istilahnya sudah punya posisi, sudah punya pendapatan yang tetap, ya kan. Terus setelah itu semuanya sudah kelihatan di depan mata. Nah, tergantung kita ini mau belajar keluar dari zona nyaman atau enggak. Nah, itu yang susah. Ya, istilahnya sudah dikasih makan yang enak terus, tiba-tiba harus dibuang, kamu harus cari makan sendiri. Itu susah. Tapi saya mikir, ya kalau seumpama saya nggak berhasil di sini, ya, saya masih bisa kembali ke istilahnya tempat yang lama atau mungkin saya cari pekerjaan yang mirip, ya, itu masih bisa. Tapi kalau ini itu sebuah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan. Kalau jadi bagus, kalau enggak ya sudah. Gitu. Terus akhirnya udahlah, maju aja. Gitu. Reaksi orang tua? Nolak. Pasti nolak. Apalagi kalau zaman dulu kan orang tua saya itu kelahiran 45, Pak. Oh iya. Ya kan 38 sama 45 itu mereka bilang, "Buat apa kamu kayak gitu-gitu? Enggak pasti apa segala macam," ditolak. Tapi karena saya itu dari kecil diajarin untuk mandiri, ya. Jadi mereka cuma bilang, ya sudah, ini keputusanmu, kamu yang tanggung jawab sendiri. Ya, kita sebagai orang tua itu cuma bisa dukung, ya kan. Karena juga keluarga saya bukan keluarga istilahnya kaya, ya kan. Orang tua saya kedua-duanya, mama saya ibu rumah tangga, papa saya orang kantoran. Kayak gitu. Jadi ya sudah, dia bilang, ini kamu tanggung jawab sendiri. Oke, ya itu. Padahal sudah tunangan ya? Sudah tunangan. Bentar lagi mau menikah. Itu dalam tahap ngurus pernikahan, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi di hadapan hal yang cukup rumit sebenarnya. Iya, betul. Di zona nyaman sudah tiap bulan, isok dijagakno, gitu. Nguripi bakal calon istrinya. Iya, istilahnya dipepet terus itu. Dipepet terus. Ya. Kalau ini kalau kepleset titik drosor. Udah kayak gitu. Itu. Setelah itu berangkat ke Jakarta, gitu. Gimana situasi Jakarta pada saat dihadapin dengan problematika yang pertama kali diikuti seperti itu? Ini pertanyaan yang nostalgia ini.
Saya waktu di awal-awal di sana ya, itu pastinya nggak nyaman karena ini tempat juga tempat yang asing, tempat yang baru ya kan, apalagi untuk di dunia broadcasting, di dunia pertelevisian itu saya kan nggak pernah. Iya, iya. Saya bisa mimpin orang, saya bisa bekerja, tapi untuk masak sambil ngomong ditanya-tanyain di interview itu susah banget. Ya, saya masih ingat waktu pertama kali saya awal-awal di studio itu, ketika saya masak itu ditanyain, Ken mau masak apa? Mau masak apa, ini mau ngeluarin jawaban tuh susah banget. Di sini itu, ayo kamu harus masak, stepnya tuh ini. Tapi begitu ditanyain mau masak apa, mau jawab itu susahnya bukan main. Keringetnya sejagung. Itu ya, wah keberobios ya. Keberobios karu-karuan itu. Gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi ada dredegnya, ya kan. Pokoknya semua hal yang tidak enak itu ada di sana waktu itu. Ada di pikiran, di hati, kebiasaan, wes. Apa sebelumnya nggak ada seperti kayak training atau mungkin ada pengarahan gitu? Nggak ada sih. Paling kalau pengarahan dari sisi briefing aja. Nanti ya? harus kayak gini. Tapi bukan untuk pelajaran masaknya. Nah, pelajaran masak ini juga salah satu hal yang susah karena di era itu belum ada yang namanya sosial media atau gini, gadgetnya kita itu masih terbelakang. Oh iya kan. Iya. Internet juga mahal dan masih lemot. Ya itu. Jadi kita belajarnya ya cuma dari buku. Saya dikirimin buku, saya beli buku, udah kayak gitu terus. Kalau sekarang ya enak, buka YouTube ya, udah bisa. Jadi yang sekarang ini kan di musim pandemi kemarin itu MasterChef yang keberapa itu kan daring ya, lebih enak, nggak dihadapin langsung sama head to head sama jurinya. Betul. Ya, tapi seiring berjalannya waktu ya itu menempa ini juga ya, menempa mental sama istilahnya gini. Kalau di dunia dapur itu kurang lebih sama kayak militer. Jadi harus, karena safety-nya harus benar-benar istilahnya protokolnya harus pas. Ya nggak boleh melenceng. Terus cara-caranya juga harus pas, nggak boleh melenceng. Jadi kurang lebih ya gitu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kalau kita ngelihat di acara TV itu chefnya itu kalau ngamuk itu ini nggak perlu marah kayak gitu. Pada kenyataannya kalau kita diterjunin sana, oh iya ternyata berat juga gitu, berat juga. Oh gitu ya. Sebelum berangkat tentunya kan juga ada satu persiapan untuk bisa belajar pakai, misalkan ya toh, oh nanti saya harus pakai tips masak ini, harus ini, gimana itu? Nah itu banyaknya gini, kita belajar ya, sudah belajar banyak. Nah namanya gini, kalau kita mungkin dulu zamannya SD, SMP, SMA itu selalu ngomong, ini dipakai enggak sih, ya kan? Waktu kita kerja itu dipakai enggak? Nah itu sama Pak. Jadi gini, saya waktu mempelajari, oh nanti mau masak ini, oh bumbunya ini, oh ini ya gini semua ada di sini. Tapi begitu masuk, hilang kabeh. Bukan hilang semua. Disuruh milih bahan di sini, nah kok bahannya nggak ada, loh bahannya mati kon, ini apa ini? Ya kan, jadi apa yang kita rencanakan itu pada kenyataan di lapangan itu nggak ada semua. Buyar semua ya? Buyar semua. Wah itu kacau, nggak karu-karuan. Nah akhirnya saya belajar bahwa belajar untuk menyesuaikan diri. Kamu tahu ini, kamu tahu ini, ya sudah. Kira-kira kalau ini campur sama ini gimana? Ini sama ini gimana? Ini sama ini gimana? Ya, nah dari situ nanti baru dicampur kira-kira kalau makanan A cocoknya sama ini ya, kalau bumbu ini cocoknya sama ini. Jadi belajar itu bukan belajar untuk cara masaknya gimana, tapi belajar bahannya seperti apa gitu, karena mempelajari komponen itu lebih penting kalau bagi saya. Kayak gitu. Jadi menyesuaikan dari kondisi yang ada. Betul supaya bisa survive. Pada saat dihadapkan seperti itu, ada nggak juri-juri yang kira-kira nyeltuk ya istilahnya gudo sambil mancing-mancing. Wih, iki opo? Iki mosok bumbu merica campur iki misalnya gitu. Oh, sering banget kayak gitu, ya. Gimana ya? Ya, jadi
ketika juri ya sudah datang ke meja itu, wos, pokoknya isinya nyacat. Pokoknya bantai ya, bantai. Tok. Jadi apa yang kita masak itu, ini benar ini caranya kayak gini, ini gini ta. Terus rasanya gimana ini? Wah nggak karu-karuan ini. Waduh itu ngedrop, itu mental tuh ngedrop banget. Bikin drop mental ya. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mental sudah terbentuk, terus kemudian juga kemauan untuk belajar, ya itu semuanya ya berbuah lah, istilahnya kayak gitu. Pertama kali masuk di studio atau mungkin di tempat penjurian, masak yang menjadi resep kenapa waktu itu? Yang pertama kali, saya pertama kali itu waktu ketemu chef-chefnya itu saya masak sego batok. Sego batok. Jadi saya itu iseng-iseng waktu itu, saya bikin nasi pakai air degan. Nasi pakai air degan? Iya, kan rasanya ada manis-manisnya. Kayak diliwet kan? Iya, gitu. mirip. Tapi kalau diliwet kan pakai santan ya. Nah, ini pakai air kelapanya. Itu jadi dimasak sama itu ada rasa gurihnya, rasa manisnya itu ada di situ semua. Terus tinggal nanti dicampurin sama ayam ya itu. Nah, ketika itu semua udah jadi nanti nasinya ditaruh di kelapa mudanya itu. Jadi daging kelapanya ada, nasinya di dalam sama lauknya apa semua di situ. Pas diincipi karo jurine, ya bukan dinyekno. Iki opo, Gop? Bingung. Terus nah saya kan waktu itu ada satu juri yang baru di season 2 itu. Namanya Chef Degan. Chef Degan. Nah, terus dia begitu saya ini apa? Ini nasi, saya bilang nasi degan. Dia cuma lihat saya. Kamu menghina saya ya? Nah, karena saya ini kan ya baru istilahnya baru masuk di sana itu langsung mate kon ya opo iki. Terus saya, oh ya ndak toh, ini justru apresiasi saya ngelesnya gitu. Oh gitu ya, iya saya bilang. Ya itu. Waktu dirasain mereka sih surprisingly mereka suka. Ya mereka juga bingung. Oh ternyata bisa dikreasikan seperti ini ya. Jadi rasanya itu memang agak sedikit unik ya. Gurih dapat, manisnya ada. Terus kalau kelapa itu kan kalau dimasak itu ada rasa asam-asamnya dikit, itu juga ada. Nah, jadi mereka tanya gini, ini kamu kok bisa dapat kayak gini? Belajar dari mana? Saya bilang coba-coba, eksperimen aja. Loh, benar ini dari kamu sendiri? Iya. Bukan dari orang tuamu? Bukan, saya bilang. Gitu. Jurinya ada berapa waktu itu? Waktu itu ada 3. Ada Juna, Marinka, sama Chef Degan. Oh, Chef Degan ya. Jadi untuk menarik perhatian mereka supaya juga ya setengahnya rada ngenyak tapi setengahnya rada diumbul kan begitu. Ya. Untuk mengangkat nama mereka itu menjadi tadi nasi degan. Ya. Nah, itu babak pertama. Babak pertama berapa orang yang ikut waktu itu? Saya itu sebentar. Karena kan kita dari berapa ya? 20.000 orang disaring 2.500, 60 besar itu dibawa nemui juri. 20.000 orang? Iya. Wah, banyak ya? Iya. Loh, itu daftarnya tersaringnya bagaimana? Juga ke Jakarta semua itu orang? Enggak, online. Oh, online. Oh, pertama kali online ya. 20.000 orang online ya? Iya. Jadi online waktu itu kita daftarnya pakai email. Ya, terus setelah itu mereka balas. Terus disaring dari 20.000 ke 2.500. Itu seluruh Indonesia. Terus setelah itu disaring lagi jadi 60. Lah, dari 20.000 terus disaring menjadi 2.000. Itu gimana penjuriannya? Yang dari 20.000 ke 2.500 itu melalui, jadi gini, kamu ada foto makanan apa aja, kamu bisa masak apa aja. Jadi disaring melalui kayak pengetahuannya dulu. Oh, ya. Awalnya seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit tips buat teman-teman kalau ada yang mau ikut MasterChef. Jangan pernah bikin makanan nasi goreng, mie goreng. Karena pasti nggak dipilih sama mereka. Karena umum. Karena terlalu umum. RSD iso yo. Iya, betul. Jadi, kayak gini nggak usah. Kayak gitu. Loh, sebelum kita lanjut nanti break dulu. Ayo rek jagongan
caci iso Era produk UMKM. Ini mie ayam saudara yang harganya cukup terjangkau dan murah saya kira. Dan kita coba rasanya. Enak. Dan komplit ini ada gorengan, ada jamur, ada apa lagi ya? Ini ada sawi. Yang jelas kalau mie mesti ada mie-nya. Kalau mau pesan atau beli bisa melalui Instagram di bawah ini atau telepon. Ya, coba Rak ya. Produk UMKM Kota Surabaya. Pesan daripada Ken tadi, kalau pemula mau ikut Master Chef, jangan masak mie atau sego goreng. Pasti tidak akan lolos. Awal pasti mungkin wis lepas. Makanya sing inspiratif, inovasi dan kreatif. Tentunya seperti itu. Ken, setelah lolos dari 20.000 ke 2.000, terus dari 2.000 ke 60. 60. Gimana itu prosesnya? Kalau dari 2000 ke 60 itu kita dipanggil untuk istilahnya audisi pertama. Audisi pertama itu bukan dari juri-juri yang ada di TV, tapi dari orang dapurnya mereka sendiri. Ya sama produsernya mereka. Itu dilihat, oh orang ini kayak mukanya terlalu umum. Nah, itu mereka nggak pakai biasanya. Jadi yang unik-unik yang mereka cari itu. Yang unik, yang pintar ngomong, ya. Terus itu mereka pasti ini bisa masuk, ini bisa dipertimbangkan. Terus pastinya harus pintar masak. Dilihat ya dari bentuk orangnya, gestur orangnya, cara mereka berbicara. Cuma begitu seleksinya, seleksi dari 2000 ke 60. Pastinya kita juga bawa masakan. Oh, bawa masakan. Bawa masakan. Jadi kita 2.500 orang tuh semua bawa masakan sendiri-sendiri, ya kan. Nanti di sana tinggal di finishing aja, ya. Terus setelah itu dipresentasikan. Oh, cuma presentasi gitu aja. Ya, kalau saya tahun itu ada di Gedung Juang 45. Di sini Surabaya. Di Surabaya. Oh, masih Surabaya ini ya, Jawa Timur betul, ya betul. ini ya. Per regional. Per regional Ya, Jawa Timur berarti ya. Ada di Jakarta, Surabaya, Bali, sama Jogja kalau nggak salah. Oh, masakan apa yang dibawa? Saya waktu itu bikin ayam kodok. Ayam kodok? Iya. Ya apa resep ayam kodok? Jadi ayam kodok itu gini, ayam kodok itu salah satu makanan legendaris ya di Surabaya itu. Itu bentuknya gini, ayam ya, dalamnya dikeluarin semua, jadi dagingnya, tulangnya itu dikeluarin, tapi kulit ayamnya itu harus utuh. Kulit ayam utuh? Iya, jadi istilahnya bajunya itu dilepasin. Diseset kayak apa itu, kayak kambing lah orang itu. Betul, tapi nggak boleh sobek. Nggak boleh sobek. Nah, setelah itu dagingnya itu diolah, ya, terus dimasukkan lagi. Jadi kayak mirip-mirip kalau apa ya, kayak rolat itu, ya, itu dimasukin ke situ terus di oven. Oh, kok penasaran lah. Kulit ayam ini kan tipis ya, nggak boleh sobek. Kalau sobek berarti kan bocor. Betul. Gimana caranya itu ya kok iso? Nah, caranya gini, ayamnya harus ayam muda. Oh gitu. Ya, terus tidak boleh terlalu besar juga, ya, dan tidak boleh terlalu tua. Ya, kalau terlalu besar, terlalu tua itu gini, kulitnya itu bisa jadi lebih tipis. Oh. Ya, jadi kalau ayam muda itu kulitnya masih bisa melar. Kulitnya. Nah, kalau sudah terlalu gendut, nah itu sudah istilahnya ya mungkin kalau orang ngomongnya banyak stretch marknya, nah itu bisa sobek juga. Pembengkakan loh, bisa berkembang. Betul. Oh. Jadi kayak gitu. Resepnya dari mana dulu kok? Kebetulan karena ibu saya kan doyan masak. Iya. Gitu, Cak. Jadi ya apa namanya, sama dia diajarin, oh ini nanti kayak gini. Gitu. Pertama kali nggak susah bentuk, cari tulang yang utuh itu nggak bolak-balik. Oh, susah banget. Kan butuh keterampilan itu. Betul. Saya sih awal-awal ya, saya ngabisin mungkin ada sekitar 10 ekor ayam mungkin. Itu ya baru berhasil foto itu ya. Baru berhasil. Jadi ayam kodok yang membawakan dari 2.500 ke 200 masuk
sesi berikutnya. Dari 200 terus Dari 2.500 ke 60 langsung. Oh, 260. 60 langsung. Dari Ya. 60 60 ke sebentar. Ke 35. Oh gitu. Jadi separuh. Di Surabaya juga Mas Yan? Di Jakarta itu sudah. Oh, dari Jadi Jakarta? 60 itu sudah ke Jakarta. Oh, audisinya Jakarta udah ya? Betul. Terus dari 35 itu langsung ke 20. 20. Iya. Itu belum semifinal itu ya? Belum. Dari 20 Nah, dari 20 baru nanti dipotong satu sampai akhirnya ke final. grand final. Heeh. Oh, dari 20 apa kira-kira yang disajikan waktu itu? Oh, banyak. Tapi saya masih ingat tuh, ada satu tantangan yang bikin saya nggak bisa lupa ya. Itu bikin ini torpedo. Makanan apa kue? Bahan. Nah, torpedo ya iku anune itu apa itu kambing itu loh. Buah sakarnya kambing. Lah iya itu torpedo. Itu. Nah, saya itu ini dimasak itu. Nah, itu satu, saya enggak pernah masak itu. Kedua, saya enggak doyan kambing. Oh. Lah bingung toh. Ngincipine opo? Nah, ini saya ini diopokno iki. Bentuk makanan nih kayak gini aja saya nggak pernah. Lihat bahannya aja nggak pernah. Waduh, ini piye iki? Nah, Loh, itu bahannya dari panitia. dari panitia. Torpedo Jadi semua itu? sama. Oh, Semua sama. Torpedo semua. Saya cuma minum. Waduh. Nah, jurinya cuma ngomong ini, tips dari saya karena kita yang makan, dia bilang. Dan kamu nanti juga harus makan loh ya semua. Waduh, saya cuma mati. Dia cuma ngomong gini, makan bahan ini itu amisnya bukan main. Dah, itu aja. Jadi kamu harus hilangin aroma amisnya. Setelah itu aman. Nah, terus akhirnya waktu itu saya bikin jadi saya rebus dulu sama jahe yang agak banyak, terus sama rempah-rempah. Setelah itu saya potong torpedonya, saya potong bulat-bulat gitu, terus saya panggang. Ya, jadi hasilnya nanti kayak sosis. Oh iya. Jadi saya panggang, saya kasih bumbu lagi, terus makannya itu sama saus dari buah. Ya, jadi aromanya dia agak ketutupan. Terus ada teksturnya saya pakai kentang itu diserut, terus digoreng. Jadi itu ada teksturnya, ada aromanya juga. Jadi nggak terlalu amis. Nah, yang bikin itu memorable satu, itu bahannya susah banget untuk diolah, dan yang kedua gara-gara makanan itu, ya itu kepala saya itu dicium sama Chef Marinka. Dicium? Iya. Apa dicium? Lah, saya juga bingung gitu. Bayangno torpedo deh. Ya mungkin. Iya kan. Lah, saya sih gini, waktu saya dipanggil itu, "Sini kamu." Wih, mati. Apa maneh? Kamu mana itu toh? Nah, ketika saya maju, "Sini kamu, lihat ini." Iya, apa Chef? Lihat ini loh. Iya, tiba-tiba kepalanya ditarik terus dicium. Saya ini enggak pernah makan torpedo, dia bilang. Saya suruh makan ini tuh saya enggak mau. Ya, tapi ini torpedo terenak yang pernah saya makan. Oh iya, terima kasih ya Dinku. Mau ngomong torpedo aku bilang, wah iki Idul Adha torpedo ya kayak diuntal kan wong-wong gitu. Iya. Wong kan bisa diuntal torpedo kayak jamu kan gitu. Betul. Oh, setelah itu final ya? Setelah itu kita 6 besar. Finalnya dia langsung ke 5. Oh, 5. Ke 5. Top 5, terus setelah itu eliminasi 1 jadi top 4 berangkat ke Hong Kong. Ya, jadi pertama kali MasterChef Indonesia yang diberangkatkan ke Hong Kong untuk dipertandingkan secara internasional. Oh. Waktu final itu 5 orang ya? 5 orang. 5 orang ya? 5 orang. Masa apa itu waktu finalnya? Oke, yang kelima itu kita bikin, jadi ada satu chef restoran terkenal dari Hong Kong itu dibawa ke Indonesia, ya kan? Jadi kita disuruh duplikasi makanan dia tanpa resep. Jadi dia cuma ngasih tahu ini cara bikinnya seperti ini, udah. Ya udah, kita ngeliat cara dia bikin, kita ngetes rasanya gimana, ya kan? Setelah itu
ya udah kita bikin sendiri. Kayak gitu. Semuanya sama ya? Semuanya sama. 5 orang itu. 5 orang tuh. Dan itu bikin kalau mereka bilang itu kayak pot apa ya, kalau bahasa Inggrisnya itu pot sticker. Kalau di sini tuh kayak suikiao gitu. Oh. Kayak gitu. Setelah itu juara 3. Setelah itu berangkat ke Hong Kong. Kelimanya ini berangkat ke Hong Kong semua? 4. Oh, 4. Diambil 4 ya? 4. Terus setelah itu 4 berangkat ke Hong Kong. Di sana masak di dermaga, ya. Terus di kapal berarti? Ya, enggak di dermaganya, enggak sampai di kapal. Nah, itu ada cerita yang konyol juga. Gimana? Saya kan enggak bisa bahasa Hong Kong. Bahasa Hong Kong kan bukan Mandarin tapi bahasa Kanton. Kanton, iya. Ya kan? Nah, orang sana itu kan cukup arogan untuk nggak mau ngomong Inggris sama bahasa Mandarin. Iya. Jadi saya diajak ngomong pakai bahasa Kanton, istilahnya pertanyaannya gini, kamu mau beli apa? Gitu. Terus ditanya-tanyain terus gitu pakai bahasa Kanton. Akhirnya saya gregetan. Tak jawab pakai bahasa Jawa. Gak roh kok niki ngomong apa ta ngono. Dia bingung, saya bingung ya. Ya kan? Ya itu. Terus yang ketawa cuma satu, kameramennya. Kameramennya ketawa. Kamu ini gila, orang ini kamu aja ngomong bahasa Jawa dia bilang. Nah, terus piye lah gitu no. Ya. Padahal gak ngerti nih. Padahal gak ngerti nih. Terus akhirnya kebetulan untungnya ada satu orang muda itu datang nyamperin, dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya bantu saya. Wah, itu saya stres waktu itu. Gimana itu ya? Coba mau belanja di pasar, ya kan? Kita kasih duit suruh belanja sendiri bahannya, tapi nggak bisa ngomong bahasa saya. Nah, waktu itu mau beli apa? Saya waktu itu mau beli ini apa namanya, siput laut. Yang mau ikut abalon. Jadi abalon itu di sana itu abalonnya fresh semua. Jadi masih hidup. Masih hidup ya? Masih hidup. Terus ya itu saya disuruh beli itu. Kayak itu. Wow, itu PR itu. Masih ya? PR banget. Nah, habis dari sana masak, eliminasi lagi satu orang, 3 besar balik ke sini. 3 besar balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, balik ke Jakarta. Finalnya di sana. Finalnya di sana. Nah itu terus setelah itu saya keluar di juara 3, ya kan. Terus setelah itu udah lanjut terus. Gitu ya. Yang juara satunya dari mana? Juara satunya orang Bangka. Orang Bangka Belitung. Orang Bangka. Oh, gitu. Masa apa waktu Bu Desi? Yang jadi yang juara, yang di finalnya itu grand finalnya itu dia disuruh bikin makanan Indonesia. Ya, jadi makanan Indonesia itu ada beberapa macam. Kalau saya lupa. Kalau nggak salah gini, ada satu makanan yang masak itu bule, ya, tapi makanan Indonesia dan makanan itu dimodernisasi. Jadi benar-benar ya mungkin kalau zaman sekarang itu di Bali banyak ya kayak gitu-gitu. Ya, istilahnya pada saat itu suruh bikin makanan itu. Final itu beda-beda ya? Terserah masak apa? Enggak. Atau ditentukan? Ditentukan, duplikasi. Duplikasi. Oh. Setelah juara, ya tuh. Gimana rasanya? Padahal pertama kali ikut tuh. Langsung menang. Ya, itu langsung plong, ya kan. Tapi ya karena saya sih kepinginnya sih kan ya siapa yang nggak kepingin jadi juara 1. Iya. Juara 3 itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat nama. Yang dapat hadiah itu cuma 1 sama 2. Gitu. Jadi gelonya di sana. Iya. Kan? Tapi ya sudahlah. Nah, setelah keluar dari sana sih saya merasa beruntung itu orang banyak kenal saya. Ya kan. Terus akhirnya juga iya, kuncinya sih saya satu, nggak boleh sombong. Ya, harus humble, tetap humble. Nah, karena saya cuma modal itu dan karena saya juga suka anak kecil, jadi saya awal-awal itu mengkhususkan masak bareng anak kecil. Oh, gitu. Kayak gitu. Kenapa kok masak bareng anak kecil? Untuk bisa menghibur atau seneng ya, mereka itu polos soalnya. Jadi kadang kalau masak sama mereka itu nyeletuknya tuh aneh-aneh. Misalnya asin ya dia ngomong asin. Misalnya gak enak ngomong gak enak. Gak enak, ya kan. Saya masih ingat, saya pernah bawa satu. Saya masih ingat ini apa? Bikin masakan untuk SD Impress. SD Impress. Iya. Dulu kan waktu apa namanya Anies masih Pak Anies masih jadi Menteri Pendidikan. Ya itu kan ada istilahnya ada
program Indonesia Mengajar. Saya salah satu gurunya. Oh, gitu. Nah, ketika saya masak untuk anak-anak SD Inpres ini, saya bikinin makanan yang mewah, yang bagus gitu ya. Mereka makan, muntah Pak. Muntah? Iya. Padahal menurut kan enak itu. Loh, saya ini, waduh mati. Iya boy, terus saya cobain ke, misalnya ke salah satu Yang gurunya agak ya. besar, Loh enak kok. Terus, sebentar, saya tanya, kamu ini doyanannya makan apa? Pentol apa? Bakso? Bukan, pentol itu. Pentol yang disundui. Disundukin, mati aku nanya. Terus pernah makan McDonald pernah enggak? Enggak pernah. Ya wes batinku. Tambah enak kayak pentol ini. Iya, ya sudah. Jadi memang untuk bisa mengajarkan rasa ke orang itu enggak serta-merta, ini loh enak, cobaan. Enggak bisa gitu. Enggak bisa dipaksakan. Jadi memang harus diajarin. Oh, ini tuh enggak sehat, yang sehat seperti ini apa gitu. Mengedukasi rasa itu penting ternyata. Nyobanya ke anak kecil itu tadi. Betul. Karena mereka kan nggak bisa direkayasa, ngomong apa ono. Nah, akhirnya saya anak kecil ini salah satu konsumen yang jujur. Nah, jujur. Itu saya senangnya di situ. Apa ono ngomong. Nah, dan yang paling saya senang lagi yaitu celetukannya itu banyol. Ya, banyol banget. Ya, waktu itu kan ini tantangan yang sejak awal ada keraguan melok enggak kan sudah terjawab. Iya. Akhirnya sudah terjawab di mana kan juara 3. Iya. Terus sambutan keluarga gimana? Ya tentunya mereka happy ya. Mereka bahagia sekali, apalagi waktu saya pulang ke rumah saya yang di Batang itu, tetangga itu ngomong gini, mosok rek. Nah, saya kan gini, saya dari lahir itu di sana. Ya, di Bratajaya. Ya. Mosok rek, katanya tanggo-tanggo ya. Anakku diamuk-amuk ambil Juna itu. Awas ya Juna kalau ke Surabaya tak celatu. Saya cuman, oh iya bu. Ya, karena kan saya kalau kecil itu ya kalau zaman dulu kan mainannya ya sepatu lele apa segala macam kan. Engkle ya. Nah, jadi kalau haus itu nggak pulang rumah tonggo. Sing ide. Iya. Kalau sing ide jaluk ombe. Minum pakai kendi lah apa itu. Nah, setelah pulang tentunya bahwa pekerjaan yang dulu ditekuni sebagai manajer di restoran ini kan sudah tertinggalkan. Baru menekuni dengan adanya chef itu tadi. Dan itu pun kan baru ikut lomba itu tadi toh, Master Chef. Iya. Terus timbul suatu gagasan apa lagi waktu itu? Saya keluar dari situ 2014. Ya, itu bikin resto. Oh iya. Ya, bikin resto di Surabaya di Jalan Polisi Istimewa, ya kan. Nah, itu rame banget ya, karena memang saat itu tahun itu restoran masih belum banyak. Ya kan. Tahun 2017 sayangnya kita harus ditutup ya, karena satu terlalu banyak restoran sehingga orang-orang tuh nyebar nggak karu-karuan. Ya, itu pertama. Kedua, sewanya itu kan saya kontrak. Ya, kontrak perpanjangan yang kedua itu yang bikin mencekik leher. Karena kalau tanah dulu kan harus ada bukan tempat usaha, harus dirubah, harus ada izin HO, peruntukannya, IMB apa segala macam. Nah, itu lama dan mahal. Nah, begitu saya sedang ngurus apa segala macam, kan tanahnya istilahnya sudah bisa dipakai buat usaha, buat restoran. Dinaikin sama yang punya, naiknya 70%. Waduh. Ya itu akhirnya ya udah, saya bilang ya kalau kayak gini mending dilepas aja. Saya nggak bisa kerja kalau kayak gini, ya kan. Resto apa dulu yang khas makanan? Itu restoran Pipe and Barrel namanya. Itu adalah makanan fusion antara Barat sama Asia. Ya jadi kalau saya pernah bikin tuh kayak kadang pun saya Indonesia, saya campurkan dengan Indonesia. Ya jadi saya bikin nasi goreng tapi pakai sambal mata, terus dagingnya pakai daging asap kayak gitu. Terus saya bikin spaghetti tapi rasanya oriental. Dikombinasi. Iya, dikombinasi. Jadi ayamnya itu dipanggang pakai saus hoisin ya. Nah, itu bikin orang
bisa merasakan sensasi yang beda. Aromanya enak. Aromanya enak, betul. Setelah restoran ditutup, kegiatannya Ken apa? Saya sekarang salah satu content creator juga, Iya. ya. Terus juga brand ambassador juga masih jalan, ambassador. betul. Terus endorsement apa semua masih jalan. Terus saya yang pasti saya ada catering. Catering ya? Catering. Jadi saya mengkhususkan untuk catering ibu-ibu hamil, ya, untuk program hamil. Terus kemudian catering untuk event seperti wedding apa segala macam. Ya, terus untuk pesta-pesta itu juga bisa. Nah, terus juga private chef itu juga. Nah, terus kita juga ada lagi satu bikin produk itu bikin kimchi. Kimchi. Ya, acar Korea itu. Ya, kimchi. Itu. Nah, sebelum ke kimchi kita istirahat dulu. Ayo rek jago. Kalau bagi saya, mie-nya enak banget ya. Jadi mie dari produk dari UMKM ini itu isinya komplit ya, ada dagingnya, ada daging ayam, ada pentolnya juga, terus ada ususnya, dan yang penting rasanya itu pas banget. Jadi rempahnya itu kerasa juga. Good. Nah, lanjut lagi ke kimchi. Kimchi itu adalah sayur asinnya orang Korea. Dulu di Surabaya ya ono wong dodol dipikul sayur asin, iku ono timun lah gak salah, terus ono sawi, bener ya, ada sawi apa, sawi putih lah gak salah ya. Apa itu ya? Itu sawi pahit Sawi yang pahit diasinkan. ya? Lah, Ya. yang diasinkan itu. Sama tahu. Ada tahu, Warnanya kuning warna tahunya. kuning, Sama dikek petis. diceplos karo lombok. Iya, rujak sayur asin. Rujak sayur asin. Enggak, sekarang sudah nggak ada. Dulu ada di tempat saya di Ngagel, dulu ada orang jual sayur asin. Betul. Itu saya sempat buka PO itu karena gitu? kepingin makan makanan itu ya kan. Terus saya kasih ke orang, kok doyan ya. Ya nanti gampang. Nanti pas saya bikin Caci tak kirimin. Oh, terima kasih. Ini mengenang zaman kecil sayur asin. Es apa itu? Es puter bareng. Es puter, wah, itu. iya. Es puter terus ono Kerupuk upil. es gronjong sing gare watu. Macam-macam dulu itu. Itu serba dipikul semua dulu itu. Ken, sekarang ini sudah tadi disebutkan kalau mau ikut kursus ya chef itu bisa di Ken. Nanti nomor teleponnya akan dikasih lah. Atau buka di Instagramnya, media sosialnya. Banyak dilihat di situ, teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang ini kan sudah teknologi sangat canggih, media sosial itu sangat diperlukan dan semua itu nanti ada suatu manfaatnya. Yang terakhir mungkin pesan kepada anak-anak yang ingin belajar chef atau yang mau ikut ya toh apa itu? Chef ya, ikut lomba atau apa namanya, lomba ya? Lomba masak. Lomba masak itu aja. Itu gimana maksudnya? Ya kalau saya sih cuman mau ngomong buat teman-teman semua ya, kalau semua kita ingin mengikuti perlombaan seperti itu atau ingin menggeluti dunia kuliner, ya, yang pasti yang harus disiapkan itu mental. Ya, jadi bukan hanya ilmu itu bisa dicari, ilmu bisa dipelajari, ya kan. Skill juga, yang mental itu yang harus dibentuk dari awal, karena dunia kuliner, ya, dunia dapur itu berat, ya. Hampir sama seperti militer. Jadi kalau kita sempat kerja ikut orang, ya, otomatis apalagi kalau di internasional itu makian apa itu sudah pasti keluar. Ya, makian. Kadang tuh saya punya teman sampai sempat ditutup sama Eros. Ya, gara-gara kayak gitu. Gara-gara gitu ya. Jadi mental tuh harus penting. Ya, jadi kalau mau masak, ya, rasa itu bisa dipelajarin, ya. Skill bisa, mental yang harus kita bentuk. Gitu, Cak. Ya. Terus kalau mau belajar memasak. Oke, kalau selama ini ya kita bisa panggil private tutor, ya. Jadi saya juga salah satu dari private tutor itu, ya kan, saya sering dipanggil orang juga untuk ngajarin masak. Atau kalau semua kita ingin mengenyam edukasi yang bisa lebih tinggi, di Surabaya kebetulan ada beberapa
tempat yang mengajarkan itu. Ya, saya langsung aja sebut semuanya. Kalau di Surabaya itu ada Otimo. Oh iya. Ya, terus ada Sages. Terus ada Universitas Ciputra itu iya, juga. iya. Nah, terus di Petra itu juga mengajarkan tapi lebih ke manajerial. Manajerialnya. Terus ada Tristar. Oh, Tristar restoran. Iya, bukan yang bukan. Tristar itu namanya ini kursus. Kursus. Ya, jadi kursus masak namanya Tristar. Itu ada. Terus ada satu lagi di SHS itu juga. SHS sekolah Surabaya Hotel School. Nah, itu ada kalau di Surabaya cukup banyak. Cukup banyak ya itu ya. Ya, itu tadi teman-teman, kalau mau belajar masak atau mau ikut lomba masak, pengalaman daripada Ken tadi cukup bisa dijadikan suatu motivasi, atau suatu inovasi. Jadi yang dibentuk adalah mentalnya dulu. Soal belajar itu gampang. Isok sinau teko YouTube, isok sinau teko ngene buku, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah ikut. Karena Ken ini adalah ikut lomba masak atau Master Chef itu yang kedua kalinya. Jadi sebelum pandemi waktu itu, sebelum pandemi. Maka sekarang ini yang sudah ikut pandemi, ya mungkin kalau saya melihat mereka itu bisa melalui ya dikirim videonya, atau mungkin karena kan ini yang lebih awal, yaitu yang lebih berat tentunya, dan ini bisa menjadi suatu semangat bagi teman-teman. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama Ken, Jagongan sama Ken di Jagongan dan bersama Caca ya. Terima kasih, sekian pada teman-teman semua. Ayo jagongan.